Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sobat DKB, senang kembali dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 18 Maret 2026 ditulis oleh rekan saya Pendeta Hariman Patiana Kota dari Gereja Kristen Pasundan atau GKP dengan judul Bukti Iman. Didasarkan pada Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34, dan nas yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah Matius 9 ayat 29. Sebelum bacanya mari kita berdoa. Tuhan, bimbing kami, tuntun kami untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan supaya firman-Mu itu menguasai hidup kami dan menjadi pedoman kami, penuntun kami dalam menjalani hidup di dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Matius 9 ayat 29, dengarkanlah firman Tuhan. Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai. Sahabat, apakah iman membutuhkan bukti? Tentu. Tanpa bukti, iman hanya menjadi angan-angan. Namun bagaimana cara membuktikan iman? Sederhana, lakukan apa yang diimani dan imani apa yang dilakukan. Disitulah iman menjadi hidup dan memberikan bukti. Hasilnya tidak selalu langsung terlihat oleh mata, tetapi dampaknya akan terasa. Injil Matius menghadirkan contoh nyata. Dua orang buta datang kepada Yesus. Mereka hanya mendengar tentang pengajaran dan karya-karya Yesus. Namun mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Iman itulah yang membawa mereka datang kepada Yesus. Mereka meminta supaya Yesus memulihkan penglihatan mereka. Yesus tidak langsung mencelikkan mata mereka, melainkan terlebih dahulu bertanya untuk konfirmasi. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Maka mereka menjawab dengan tegas, iya Tuhan. Maka yang diimani itu pun terjadi. Mata yang tertutup pun menjadi terbuka. Setelah itu mereka pergi dan bersaksi tentang Yesus. Sahabat, hidup kita harus menjadi bukti iman. Ketika banyak orang meminta bukti dari apa yang kita imani, maka saat itulah kita harus mendedikasikan hidup kita kepada Kristus. Kita telah mengalami bagaimana Kristus memelihara serta mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka sudah semestinya kita tidak lagi meminta tanda, melainkan menjadikan hidup kita sendiri sebagai bukti. Nah, bila ada pengalaman saudara di mana karena apa yang Anda kerjakan dalam hidup sehari-hari, orang menjadi tertarik untuk memperdalam iman Kristen, tertarik berjumpa dengan Tuhan, silakan tulis di kolom komentar supaya itu boleh menjadi berkat bagi para sahabat yang lain. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami lewat nomor 081281888991 atau bisa juga kunjungi web kami di www.ykb-media.org.
Dan kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas renungan firman Tuhan pada hari ini. Bila kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Kami berdoa untuk banyak orang di dunia ini yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, utamanya dalam keluarga. Engkau sertai mereka, berikan hikmat agar mereka dapat datang kepada Tuhan, mencari pertolongan ketika mereka tak dapat lagi menyelesaikan persoalan di antara mereka. Supaya dengan demikian, saudara-saudara kami ini, anak-anak Tuhan ini boleh kembali mengalami kebahagiaan dalam pernikahan yang kami percaya Tuhan telah sediakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.